Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah ada habisnya. Kuasanya dalam kehidupan kita, anugerahnya yang kita rasakan selama ini. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, anugerah-Mu. bukan karena kuatku,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu, dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu,
penyembahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama naikkan pujian-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu. Dengan hormat saya undang Ibu Gembala untuk pimpin kita di dalam doa pembuka ibadah pada pagi hari ini. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, Amin, haleluya. bukan karena bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah yang melimpah yang Engkau beri kepada kami. Kalau kami masih bisa berdiri sampai hari ini, kami tahu ini merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar.
Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Namun ini hati kami Tuhan, hati yang rindu memuji dan menyembah Engkau, hati yang rindu menyenangkan hatimu. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu di atas kami pada pagi ini. Terlebih buat pelayan-pelayan-Mu, biar Engkau mengurapi mereka dengan urapan yang khusus. Baik song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk melayani kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, kami boleh menikmati dan merasakan lawatan jamahan daripada tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di pikiran kami, tidak ada kuasa lain di hati kami, bahkan tidak ada kuasa lain di tempat ini, melainkan hanya kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami buka, kami mulaikan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Walaupun cuaca di luar agak mendung ya, enaknya tarik selimut, tapi kita mau tetap memuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara siap terima janji Allah? Amin. Ini kayak anak sekolah minggu saya tanyanya. Siap dengarkan firman Tuhan? Semua bilang siap, tapi gak ada yang bawa Alkitab. Sama kayak tadi, semua siap memuji Tuhan tapi gak ada senyum yang dikeluarkan. Semua siap memuji Tuhan? Amin, puji Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru mau dicurahkan saudara-saudara. Dicurahkan. Haleluya. Ku bersor. Sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku terima janji Allah. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya, haleluya, ku bersorak. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Kalau ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian yang mungkin dari tahun 2023 kemarin belum sempat kesaksian nih. Ini masih mumpung masih di awal bulan ya. Masih di awal bulan, masih temanya masih bersaksi gitu. Puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Karena saya yakin di setiap pergumulan kita ada penghiburan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Ada kekuatan dari Tuhan karena cuma Yesus kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Sambil menunggu, saya undang kita semua bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian Yesus kekuatan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama aku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkasa, berkuasa selamanya. Puji nama Tuhan. Ada yang mau bersaksi saudara-saudara? Kalau belum ada, saya ada kesaksian sedikit. Ku sorakan haleluya. Saya akan bangkit berdiri semua. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang berkasa, kuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam
peningkatan dalam kehidupan kita, saudara. Dalam waktu di Januari ini kita sering dengar, saudara, ada 15 miliarder di dunia. Itu saat ini mereka lagi bangun bunker besar. Untuk apa? Untuk mereka bisa hidup mempersiapkan diri mereka. Mereka berlomba-lomba, ada yang bikin bunker, ada yang bikin nuklir, pesawat untuk ke Mars. Itu salah satu pendiri Facebook, kalau saudara tahu, itu mereka bikin bunker besar. Karena apa? Menurut mereka di tahun 2024 atau 2025 dalam waktu dekat akan ada badai matahari. Biarlah mereka semua bangun bunker, tapi kita hari ini kita mau bangun iman kita, kekuatan kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita mengangkat pujian. Bapakku.
katakan ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya Tuhan. Biarlah kami tetap setia, untuk kami tetap mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah merancangkan rancangan yang indah bagi kami Tuhan. Sehingga Kau tetap setia menjaga kami pada saat ini Tuhan. Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Untuk kami tetap bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Di mana kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Tiada yang lain bagi kami Tuhan. Sebagai penolong yang setia hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran daripada sabda-Mu. Mari Bapa, Kau urapi kami semua Tuhan. Berikan hati kami yang setia untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. Dan kekuatan di jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Hamba akan melayani kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kau urapi secara khusus Tuhan dengan urapan dari sorga. Biar segala kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan yang menerima berkat firman-Mu Tuhan akan diberikan kekuatan Tuhan. Untuk menjadi rema dalam kehidupan kami setiap firman yang diucapkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pun dengan puji-pujian. Dan semua anak muda yang sudah melayani kami dengan sepenuh hati Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka semua Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Segala perkara akan Kau tanggung Tuhan. Kau akan berikan jalan terbaik dan jalan keluar Tuhan. Sehingga semuanya boleh melihat apapun yang terjadi bagi kehidupan mereka Tuhan. Itu semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena Kau akan menjaga, melindungi, bahkan menyelamatkan semua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami Tuhan, berkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Jemaat GPDI Sukadamai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua sudah kenal saya? Ada yang belum ya? Saya hamba Tuhan di Bengkulu. Istri saya itu pernah menjadi pengerja di tempat ini. Kalau tidak salah itu tahun 2000 di tempat ini. Karena dia ada di sini tahun 2000, saya ada di Pangalengan, Bandung Selatan. Tahun 2021 tahun 2001 kami kembali ke sekolah Alkitab dan tahun 2002 selesai ambil program penggembalaan
dan kami menikah di Bengkulu tahun 2003. Saya pernah ke sini kalau tidak salah terakhir 2017 sendiri. Dan karena kasih karunia Tuhan, saudara, 20 tahun menikah. Besok bulan Juni 21 tahun kami menikah. Ini Tuhan baru kasih. Besok Senin dia 8 bulan. Dan sedikit sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sebenarnya tidak ada rencana mau ke Bogor. Tetapi Tuhan yang menuntun saya ke sini. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi saya katakan saya tidak ada rencana ke Bogor. Jadi ada gembala di Bengkulu, dia gembala senior. Bapak gembala di tempat ini kenal, dia punya anak ada di Jakarta. Anak yang bungsu itu melahirkan anak yang kedua. Jadi karena mau syukuran di Jakarta, dia ajak saya, ayo kita ke Jakarta. Saya sempat menolak sebenarnya karena ke Jakarta itu kan perlu biaya. Saya enggak punya persiapan uang ke Jakarta, jadi saya bilang saya enggak bisa ah. Dia bilang begini, kamu ikut saja. Nanti karena bawa mobil, dia bawa mobil saudara, nanti hari Minggu kamu ke Bogor. Karena Bapak Gembala ini pernah pelayanan juga di gerejanya. Dan saya pikir-pikir 1 minggu sebelum berangkat saya tanya sama istri, mau gak kita ke Jakarta? Ayolah. Terus ya sudah berangkat saudara ke Jakarta, saya gak kasih tahu. Saya sampai hari Jumat yang lalu di Jakarta, saya tidak kasih tahu sama om dan tante di sini mau ke Bengkulu. Tapi karena sudah selesai kegiatan di sana, hari Minggu saya ibadah di Cikarang, Pendeta Stanley Piri, ibadah ke-1 pelayanan, dan hari Senin ibadah syukuran jemaat, hari Selasa syukuran guru karena anak pendeta itu adalah guru di Pelita Harapan, dan hari Rabu saya ada berkunjung kepada anak pendeta, hari Kamis baru saya WA om. Di tempat ini om, boleh saya main ke Bogor? Dia bilang boleh dong gitu. Kami langsung datang dan kami tiba kemarin hari Kamis di tempat ini. Sebentar sore akan kembali ke Bengkulu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik. Sangat baik sekali, saudara. Nama saya Sherlock, saya lahir di Bitung, ya, Manado. Bapak saya Jawa dan mama saya Sanger. Jadi saya sekolah di Bitung, ada panggilan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Itu lagu terakhir tadi, saudara nyanyi semua tadi. Yang terakhir, yang dipimpin Om Rekson tadi. Apa tadi terakhir? Ku kan setia sampai akhir hidup. Itu Nasar loh saudara. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Itu janji. Janjimu kepadanya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Saya ada ambil beberapa ayat yang kita belajar pagi hari ini di dalam Injil Markus. Kalau boleh kita baca sama-sama ayat yang keempat, 5 dan 6. Saudara sudah janji mau setia sama Tuhan. Amin. Mari kita baca dan kita bandingkan ayat ini apa yang akan terjadi ketika kita di luar Tuhan. Saya punya tema firman Tuhan adalah tetaplah di dalam Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-5, boleh kita berdiri sama-sama? Kita baca ayat 4, 5 dan 6.
1, 2, 3. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kisah ini adalah kisah, kalau saudara lihat ayat yang keempat, ini kalau bahasa kerennya ini adalah orang gila. Saudara, saya waktu belajar firman Tuhan ini, saya berpikir alangkah ngerinya seseorang, khususnya orang Gerasa ini, kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ia sering dibelenggu, ia sering dirantai, tetapi semua itu diputuskannya. Ada kekuatan di dalam orang Gerasa ini sebenarnya, saudara. Tapi kekuatannya itu lain. Sehingga saudara, bagian yang terakhir itu tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saya percaya jemaat Sukadamai semua ini sudah jinak. Ini Alkitab yang bilang loh. Amin. Sudah jinak semua di sini? Cuma 4 yang amin. Sudah jinak semua di sini? Saudara, kalau kita tidak jinak, kita akan sangat berbahaya bagi orang lain. Saya berpikir kekuatan orang Gerasa ini, saudara, rantai bisa dia putuskan. Ini manusia, ada manusia seperti ini? Tidak ada, saudara. Dan kalau boleh ada seorang pun yang punya kekuatan yang dipakai untuk memuliakan Tuhan itu mantap. Tapi kalau dia punya kekuatan untuk merugikan orang lain ini sangat berbahaya. Apalagi dia anak Tuhan. Kita dikasih kekuatan, kita dikasih anugerah oleh Tuhan. Dan biarlah kita pakai seperti ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus, dia berlari-lari dan menyembahnya. Ini tujuan kita, saudara, sebenarnya. Tuhan memanggil kita setia dan hanya untuk menyembah Dia. Saudara, keadaan orang Gerasa ini dia berkata, siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, dia memukuli dirinya dengan batu. Jangankan orang lain, saudara, dirinya sendiri dia pukul dengan batu. Ini sekali lagi, saudara, saya mau garis bawahi bahwa orang yang tidak mengenal Yesus, dia akan sangat berbahaya. Itu sebabnya biarlah kita semua yang mengenal Tuhan. Sebenarnya saudara, hanya penyembahan yang akan saya bahas pagi hari ini. Orang Gerasa ini, saudara, ayat yang ke-6. Ketika dia melihat Yesus, dia berlari dari jauh, mendapatkannya, lalu menyembahnya. Tapi penyembahannya itu lain, saudara. Kalau saudara lihat ayat yang ke-7. Sebenarnya orang kalau menyembah itu, nanti kita akan lihat ayat yang selanjutnya. Orang yang menyembah itu karena ada sesuatu yang dia berikan kepada kita. Amin.
Saya percaya kita datang pagi hari ini kepada Tuhan, kita menyembahnya karena ada sesuatu yang kita mau daripadanya. Amin. Apakah itu perkenanan, apakah itu berkat, apakah itu apalah, karena segala sesuatu di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan yang kita cari semua adalah dengan Tuhan. Ayat yang ketujuh coba saudara lihat, ketika dia menyembah, ayat yang ketujuh dia bertolak belakang dengan ayat yang keenam. Karena dia berkata, apa urusanmu dengan aku? Salah kan? Seharusnya kalau orang yang menyembah itu tunduk kepada apa yang mau dilakukan. Tetapi dia menolak, apa urusanmu dengan aku? Nah ini saya mau katakan kepada kita. Kita akan melihat selanjutnya ada contoh-contoh orang yang datang kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, tetapi hatinya masih menolak Tuhan. Boleh? Kita maju sedikit saudara. Enggak usah jauh-jauh murid-murid Tuhan Yesus. Kita lihat saudara di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-16 dan 17. Ini sesudah Yesus bangkit dia akan naik ke sorga. Nah ini ayat 16 saya baca untuk saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus beri pesan kepada berapa orang tadi? 11 orang. Kamu 11 yang masih tinggal karena satu sudah mati, Yudas. Tinggal 11 orang. Kamu pergi ke Galilea di salah satu bukit. Mereka pergi, ayat yang ke-17, ketika mereka melihat dia, apa? Mereka menyembahnya. Ada ayat selanjutnya apa ya? Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini 11 orang. 11 orang datang ke atas bukit. Saya tidak bisa prediksi siapa yang ragu-ragu ini. Dari antara kita yang datang menyembah kepada Tuhan, saya berharap tidak ada yang ragu-ragu. Amin. Saya mau kasih ayat supaya saudara tidak boleh ragu-ragu kepada Tuhan. Kalau ragu kepada orang lain, karena mungkin orang lain pernah berbuat salah kepadamu, boleh engkau ragu. Tapi kalau engkau meragukan kuasa Tuhan, jangan saudara. Kita lihat orang yang ragu-ragu itu di dalam surat Yudas. Pasal yang pertama ayat yang ke-22 saudara. Yudas cuma satu pasal. Coba saudara lihat orang yang ragu-ragu itu kemana arahnya. Yudas 1 ayat 22. Kata Yudas, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu. Saudara tahu kan orang yang ragu? Kita kalau berkomunikasi dengan seseorang, apalagi kita yang sudah penuh Roh Kudus, kita akan tahu, oh ini ragu-ragu. Oh ini orang menipu. Karena Tuhan itu memberi kasih karunia kepada kita macam-macam. Untuk mengerti segala sesuatu. Saudara, hikmat datang dari Tuhan. Supaya kita tidak terjebak kepada orang-orang yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang salah. Kata Yudas ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Orang yang ragu-ragu itu sudah ada di atas api. Bisa digambari? Saudara, iya dibilang Evan tadi bahwa ini masih suasana bersaksi.
Di jemaat di Bengkulu saya katakan kepada mereka, waktu ibadah tanggal 31 adalah ibadah malam kesaksian. Setiap kita wajib menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun. Dan firman Tuhan yang disampaikan pada tanggal 31 Desember adalah, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi saya mau katakan begini saudara, Tuhan memelihara kita sampai kita rambut putih. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan Yesus, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu saudara, sampai habis generasi. Sekalipun kita masih punya anak, cucu, cici, kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Saudara, orang yang ragu-ragu sudah hampir-hampir masuk neraka. Itu sebabnya kata Yudas tadi, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu. Oke, kita masuk kepada penyembahan. Ketika murid-murid melihat Yesus, ayat yang ke-17 tadi, mereka menyembahnya, tetapi ada yang beberapa ragu-ragu. Pada pagi hari ini mari kita masuk, kita lihat orang yang menyembah Tuhan itu karena apa. Kita masuk ke kitab Kejadian, saudara, ada seorang hamba Abraham. Kejadian 24, mulai ayat yang ke-12. Ini hamba Abraham ini saudara. Hamba Abraham ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia bekerja dengan Abraham dan dia tahu Abraham itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Perhatikan saudara, ayat yang ke-12, ini hamba ini berkata begini. Lalu berkatalah ya Tuhan, Allah tuanku Abraham. Abraham minta kepada hambanya ini untuk pergi carikan istri buat anaknya Ishak. Ini hambanya. Ayat yang ke-12 dia berdoa kepada Tuhan Abraham. Dia bilang begini, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Ya, dia berdoa ingin berhasil untuk apa yang diperintahkan Abraham kepadanya. Ayat yang ke-13, dia berdoa begini, di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Dia berdiri di dekat sumur. Kiranya dia minta terjadi begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku meminum, dan yang menjawab minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang ditentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara, permohonan hamba Abraham adalah dia ketemu dengan perempuan yang rendah hati. Saudara, dan itu terjadi saudara. Ayat yang ke-15 sebelum ia selesai berdoa atau berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Dan ada bawa buyung di atas bahunya. Ini perempuan ini luar biasa. Masih gadis, bekerja keras, ada buyung di atas bahu. Dan memberi minum seorang laki-laki yang tidak dikenal itu beda, saudara. Pelayanannya. Amin. Dan Ribka melakukan itu. Saudara, ini yang dikatakan segala sesuatu tidak kebetulan.
Tetapi segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dan doa hamba Abraham itu kena, saudara. Datang perempuan baik, rendah hati. Ayat yang ke-17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat yang ke-18, jawablah, minumlah unta Tuan, maka segera diturunkan buyungnya itu dari tangannya, diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi minum kepada hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, unta-untamu juga akan kutimba air sampai semuanya puas. Perhatikan saudara, sesudah kasih minum orang asing, kasih minum unta, saudara pernah kasih minum unta? Belum kan? Dengan kata lain begini, saudara, melayani orang itu capek. Melayani Tuhan, ya. Melayani orang lain itu capek. Apalagi melayani orang yang tidak dikenal. Ini hamba-hamba Tuhan biasanya tahu. Tapi kita juga punya pengalaman melayani Tuhan. Amin. Melayani orang. Kalau orang itu baik sama kita enak sekali. Aduh, kalau orang itu bikin stres kita juga repot. Apalagi kalau saudara biasanya punya karyawan yang suka bikin sakit kepala, mau dipecat, tidak enak, tidak dipecat, bikin stres seperti orang Gerasa tadi. Tapi ya itu kesaksian Evan luar biasa. Saya baru dapat ilhaman juga dari kesaksian Evan. Setiap proses itu ada minyak baru yang keluar dari kita. Amin. Kita semua itu diproses oleh Tuhan dengan proses yang sama. Sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Saudara, kita sudah lihat keberhasilan. Coba saudara lihat ayat yang ke-20. Kemudian segera dituangnya air dalam buyung, dalam palungan. Lalu berlarilah ia kembali ke sumur untuk menimba air. Ditimbanya untuk semua unta orang itu. Ayat yang ke-21, perhatikan saudara. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri. Untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Saudara, dalam tindakannya dia melihat tindakan Ribka. Dia bilang, apakah ini yang diutus Tuhan atau bukan? Saudara lihat. Kita agak cepat sedikit. Ayat yang ke-26. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Sesudah dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Dia berkata ayat yang ke-27. Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih setianya dari Tuanku. Dan Tuhan telah menuntun aku ke jalan, ke rumah saudara-saudara Tuanku. Saudara, kita akan baca seterusnya. Dia memuji Tuhan. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-27. Dia menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan telah membuatnya berhasil. Saudara berhasil? Kalau saudara berhasil, saudara umur panjang,
saudara sehat, saudara diberkati. Pujilah Tuhan. Saudara, ada lagi selanjutnya. Dia bilang ayat yang keberapa tadi lah? Ayat yang ke-27. Orang yang memuji Tuhan bukan hanya di hati. Ayat yang ke-35, saudara. Ketika saudara melihat dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia bilang begini, ayat yang ke-35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba. Jadi begini saudara, orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang suka menceritakan kesuksesan orang lain. Amin. Dia tidak menjelek-jelekkan Abraham tuannya. Kalau boleh, kalau ada yang berhasil, orang lain berhasil, mungkin itu saingan. Ceritakan saja. Karena saudara, ayat-ayat ini saya akan kembali lagi ke orang Gerasa tadi, saudara. Dia bilang begini, saudara. Kita maju lagi ya. Saudara, di ayat ini saya tidak temukan. Saudara, sesudah dia ketemu dengan Ribka, itu ada barang-barang emas yang diberikan kepada Ribka. Jadi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang suka memberi. Amin. Dia tidak, orang yang mengenal Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia tidak pelit kepada Tuhan. Ada contohnya kan? Ada contohnya orang Majus kan? Orang Majus dari timur. Mereka pergi untuk mencari Yesus yang baru lahir. Mereka bawa apa? Bawa apa? Emas, kemenyan dan mur. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saya tahu jemaat Sukadama itu suka memberi. Tadi malam saya tidak tahu ya, kok Evan bisa kasih bas. Evan ya, tadi malam. Kasih bas untuk gereja di Bengkulu. Apakah dia tahu? Saya tidak ketemu dia, saudara-saudari. Hari Kamis kami di sini, nanti ketemu tadi malam. Bercerita-cerita sebentar, tidak ada cerita musik kan? Tidak. Saya naik ke atas, saya turun lagi, dia bilang, Om ada bas untuk gereja Bengkulu. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena melalui Tuhan menjamahnya dan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Amin. Orang yang menyembah Tuhan, saudara, akan bisa merasakan kondisi orang yang memerlukan Tuhan. Amin. Bukan hanya pemberian-pemberian, saudara. Perpuluhan, korban, orang yang menyembah Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia tahu mana milik Tuhan, mana miliknya. Amin. Orang Gerasa tadi, saudara, ketika dia tidak mengenal Yesus, dia liar. Bahkan dirinya pun dihancurkan. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah milik Tuhan. Saudara, Raja Daud punya rencana untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan pesan kepada Nabi Nathan, kasih tahu kepada Daud. Bumi ini, saudara, binatang liar yang ada, segala sesuatu yang ada di bumi ini dia yang kasih makan.
Rumah sebesar apa yang mau kau bangun hanya untuk Tuhan? Tidak. Amin. Karena segala sesuatu itu Tuhan punya. Dan saya mau katakan kepada kita, kita ini Tuhan punya. Semua yang Tuhan kasih untuk kita bisa raih. Fasilitas-fasilitas itu dia punya. Saudara bisa lihat Ayub. Contoh yang luar biasa. Ayub dikasih semuanya oleh Tuhan. Bahkan Ayub adalah orang yang jujur dan saleh kepada Tuhan. Amin. Tuhan kasih ajar kepada Ayub. Ketika semuanya diambil. Hartanya, anaknya, bahkan istrinya pun mengutuknya. Ayub tetap menyembah Tuhan. Itu contoh, saudara. Dan kalau kita diberkati Tuhan, saya mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan. Karena ada saatnya. Tuhan itu akan mengambil. Karena semua itu cuma titipan. Bahkan umur kita pun. Amin. Semua milik Tuhan, kita pun dikasih kesempatan, sudah juga diberitahukan kepada kita, jatah kita itu hanya 120 tahun. Kalau bisa mencapai, sekarang kata Daud 70 lah. Kalau sudah sampai 70, sudah siap-siap saja. Kalau ada mau seperti Hizkia, ya puji Tuhan. Ketika Tuhan bilang kepada Yesaya, kasih tahu Hizkia, dengan penyakit ini dia stop. Datang Yesaya kasih tahu kepada Raja, pesankanlah pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Karena dengan penyakit ini engkau akan habis. Hizkia hanya bisa berbalik. Kata Tuhan, aku sudah ini, aku sudah itu, aku sudah ini. Saudara, memang enak saudara. Kalau jadi anak Tuhan dan apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, kita bisa nuntut. Amin. Tuhan, saya sudah ini loh. Tuhan, saya sudah ini. Tuhan, saya sudah ini. Yang paling repot, belum apa-apa sama Tuhan. Sudah banyak yang saudara lakukan untuk Tuhan? Sudah banyak kan? Kita masuk ke bagian terakhir. Saudara sudah mengenal Tuhan ya? Amin. Sudah bisa tahu arahnya. Ketika kita di luar Tuhan, kita akan liar. Tetapi ketika saudara bisa menyembah Tuhan, saudara tidak ragu-ragu seperti yang dialami oleh saudara Abraham tadi, saudara. Kita lihat ke penyembahan di dalam Matius pasal yang kedua. Ayat yang kedua. Saya baca untuk saudara ya biar lebih cepat. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya. Ini ayat yang kedua. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami datang melihat bintangnya di timur dan apa? Kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini datang jauh-jauh ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Di daerah Yerusalem, ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, dia terkejut. Ia beserta dan seluruh Yerusalem. Lalu ayat yang keempat, dia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias yang akan lahir? Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ditulis di dalam kitab Nabi. Saudara, kita lanjut. Ayat yang ketujuh. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu
Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiklah dengan saksama mengenai hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, apa? Kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Menurut saudara, Herodes benar punya sikap mau menyembah? Dia kasih tahu kepada orang Majus, pergi selidiki, kasih tahu di mana anak itu posisinya. Kalau aku tahu posisinya di situ, aku datang menyembahnya. Sesudah orang Majus pergi, datang bertemu dengan Yesus, mereka menemukan Yesus, mereka menyembah, memberi persembahan. Malaikat kasih tahu jangan pulang lagi kepada Herodes. Mereka pulang, saudara, melalui jalan lain. Apa tindakan Herodes? Dia perintahkan, pergi, bunuh setiap anak di bawah 2 tahun. Amin. Jahat sekali Herodes itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan sangat berbahaya sekalipun dia ada di dalam lingkungan dengan orang Majus. Kita kembali ke ayat emas tadi saudara, kita akan selesaikan. Markus 5 tadi saudara, ayat yang ke-18. Ini orang Gerasa tadi. Sudah sadar saudara. Dia sudah bertemu dengan Yesus, Yesus sudah menyembuhkannya. Ayat yang ke-18 dia bilang begini. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan apa? Menyertai Yesus. Ayat yang ke-19, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ini kunci, saudara. Yesus berkata kepada orang Gerasa itu, pulanglah ke kampungmu. Kalau saudara mau bersaksi, saudara mau bercerita dengan orang lain, ceritakanlah apa tadi? Segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan dan bagaimana dia mengasihani engkau. Jangan terlalu sering Anda menceritakan hal-hal yang jahat yang orang lain lakukan kepadamu. Karena itu akan mempengaruhi orang lain berpikir bahwa Tuhan kita itu jahat. Amin. Amin. Beritahukanlah kepada orang-orang sekampungmu segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana dia mengasihani engkau. Dia mengasihani kita. Amin. Ayat yang terakhir. Mazmur 103. Ini ayat ini saya suka sekali. (103) ayat 2 dan 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan. Stop. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari dalam. Puji Tuhan itu dari hati yang paling dalam. Karena kadang ada orang yang memuji Tuhan cuma dengan mulut. Seperti yang dikatakan Yesaya, seperti yang dikatakan Yesus, mulutnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh. Boleh? Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan. Ayat yang ketiga.
Dia yang mengampuni segala kesalahan. Bagian dulu, itu bagian pertama. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Saudara banyak salah apa sedikit salah? Banyak. Kalau Tuhan itu suka hitung-hitung kesalahan kita, enggak umur panjang kita ini. Amin. Banyak sekali dosa kita ini, saudara. Tapi karena Dia sayang, Dia masih terus memberi kita kesempatan demi kesempatan supaya kita bertobat. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Saya mau tanya, siapa yang sakit? Ada yang sakit? Ada? Tante Nyonyo sakit apa? Oke, pembengkakan jantung. Sudah berapa tahun? Baru ketahuan ini. Ada pembengkak. Saudara, jemaat saya itu dari kecil dia punya jantung bocor. Jemaat di Bengkulu. Tapi sekarang dia umur 55 tahun. Dari kecil jantungnya bocor. Sekarang dia punya anak 3. Dia punya suami. Dia punya rumah 3. Dia punya mobil. Saya mau sinkronkan dengan ayat ini. Dia yang menyembuhkan hidupmu. Kalau Tante Nyonyo baru ketahuan hari ini, bersyukurlah. Masih sehat kan? Dia menyembuhkanmu. Kalau Dia tidak sayang, habis kita ini, saudara. Mungkin gak sampai ketemu menurut penyakit. Ada hal-hal yang kita takutkan tentang penyakit, saudara. Seperti saya mau katakan begini, khususnya jemaat Sukadamai. Di Bengkulu itu Yesus pernah bilang begini, di dalam Injil Yohanes pasal 11. Penyakit itu akan membawa kemuliaan Allah. Dengan penyakit supaya kita dekat padanya. Amin. Karena sadar, saudara, kalau kita tidak bisa apa-apa. Saudara ada penyakit, saudara ada masalah. Ada apa saja, saudara, yang membuat engkau takut. Hanya menyembahnya saja. Amin. Jangan salah persepsi, saudara. Seperti Maria dan Marta. Maria dan Marta pernah pesan kepada Yesus, Guru, Dia yang kau kasihi sakit. Tetapi Yesus sengaja tidak datang ke Betania waktu itu. Sampai Lazarus mati dan busuk. Pada waktu itu. Sehingga Maria menyalahkannya, Tuhan, kalau engkau ada di sini, dia tidak mati. Saya mau katakan begini, saudara, ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri kepadanya. Itu sebabnya Daud berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang terakhir. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kalaupun kita mati, saudara, ada Rasul Paulus pernah katakan begini. Kita hidup adalah milik Tuhan. Kita mati milik kita, hidup dan mati semua punya Tuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Apalagi? Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Boleh?
Amin. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur ini saudara sebenarnya kalau bahasa aslinya, dia yang menebus hidupmu dari neraka. Kalaupun kita mati, enggak apa-apa saudara, mati di dalam Tuhan, kita masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, saudara, untuk semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa. Katakan, terlalu banyak